Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel teman-teman, di channel Belajar Kewarganegaraan. Baik teman-teman, di video kali ini kami akan menyampaikan sebuah informasi mengenai platform Merdeka Mengajar, bahwasanya teman-teman sekarang sudah bisa membuat perencanaan tindak lanjut di platform Merdeka Mengajar ya. Seperti apa caranya? Simak terus. Oke, jadi seperti biasa teman-teman bisa login terlebih dahulu ke platform Merdeka Mengajar ya. Jadi kalau sudah login sudah ada notifikasi seperti ini ya. Kemudian kayak gini tampilannya. Kemudian teman-teman bisa langsung ke menu pengelolaan kinerja ya. Nah, maka muncul menu yang seperti ini teman-teman. Menu pengelolaan kinerja. Kemudian yang selanjutnya kita pilih guru ya, kemudian kita pilih sebagai pegawai, karena di sini posisi kita adalah sebagai seorang guru ya, jadi bukan sebagai akun seorang kepala sekolah. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita ganti adalah kita pilih menu ganti periode teman-teman ya, karena ini adalah periode tahun ajaran baru ya, di tahun ajaran semester ganjil, maka perlu kita ganti ya. Nah, jadi Juni sampai Desember tahun 2024. Kemudian akan muncul menu seperti ini teman-teman ya. Ya, langsung saja kemudian kita klik mulai ya, untuk merencanakan selama satu semester mulai Juli sampai Desember tahun 2024. Nah ya, setelah kita mulai nanti akan muncul ya identitas kita, nama, kemudian kita sedang menginduk di mana. Kalau udah benar sudah data, klik data sudah benar. Nah kemudian tampilannya kayak gini teman-teman. Oke, bentar ya. Oke. Ya, tampilannya seperti ini. Jadi yang pertama kita merencanakan praktik pembelajaran. Kemudian yang kedua kita merencanakan pengembangan kompetensi seperti webinar apa yang akan kita ikuti. Kemudian kita akan melakukan praktek baik apa gitu ya. Atau barangkali kita akan menjadi narasumber atau sebuah materi dalam sebuah webinar. Nah, nanti sertifikatnya bisa dimasukkan di sini. Nanti tugas tambahan barangkali sebagai seorang wali kelas ya, atau staf kurikulum nanti bisa dimasukkan juga teman-teman. Kemudian perilaku kerja ini terkait dengan soft skillnya yang bisa kita berikan kepada anak-anak, dan yang terakhir adalah rangkuman dari semuanya. Oke, baik. Yang perlu kita isi yang pertama di sini adalah oke ya. Jadi di sini ada beberapa pilihan ya, tapi di sini kami semuanya fokus ke dalam pemilihan aktivitas interaktif ya, upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas dalam pembelajaran. Nah, nanti yang lebih kita fokuskan di sini adalah terkait dengan model pembelajaran. Oke. Di sini poinnya harus 32 ya, teman-teman. Jadi kita sekarang membuat perencanaannya terlebih dahulu. Oke, baik. Nah, di sini saya ini ya akan memilih ini peningkatan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan. Jadi ini targetnya saya mengikuti pelatihan ya sebagai peserta dengan 8 poin. Oke. Terus targetnya adalah 2 kegiatan ya. Jadi setiap kegiatan berisi nanti targetnya adalah 2 kegiatan, nanti total poinnya adalah 16 poin
lagi. Nanti bukti tugasnya adalah sertifikat. Oke, terus kita tambahkan aja teman-teman ya. Yang kedua, rencana hasil kerja itu yang dilakukan selama 1 semester. Kalau di sini ya saya pilih yang meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas pelajar ya, karena berhubung di tempat kami sudah ada komunitas belajar ya, jadi melalui itu kita bisa melakukan berbagai praktik baik. Di sini ada 4 poin ya, nanti saya cukup ya kayak satu aja, satu kegiatan aja, satu sertifikat. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, dan yang lain-lain yang diselenggarakan di bidang pendidikan dengan 4 poin. Teman-teman, di sini kita akan merencanakan 3 kegiatan. Jadi nanti ada 12 poin ya untuk yang poin ketiga. Baik, kita pergi ke tugas tambahan ya. Kemudian di sini untuk tugas tambahan ini kita pilih untuk hanya untuk SMP, SMA, dan SMK, meningkatkannya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas ya, karena posisi saya sebagai seorang wali kelas. Oke, yang selanjutnya adalah indikator dan perwujudan perilaku. Ini terkait dengan soft skill ya teman-teman. Ada akuntabel, loyal, adaptif, kompeten ya. Nah, itu yang perlu perilaku yang ingin difokuskan di tahun ini. Yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan. Ya, ini apa ya? Sebenarnya tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan kondisi di lingkungan sekolahnya masing-masing ya. Karena opsinya ya menurut saya itu baik semuanya ya. Nanti tinggal saja disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing ya. Disesuaikan dengan keadaan mungkin ya, atau situasi dari peserta didiknya masing-masing. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, jadi ini kita harus isi semuanya, ada tabel, kompeten ya. Oke, harmonis, loyal. Jadi ini kita isi semuanya, termasuk juga kolaboratif. Nah, kalau sudah kayak gini tampilannya teman-teman, ini adalah rangkuman semuanya. Jadi nanti ada 7 perilaku yang ingin kita yang akan disampaikan di semester ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini mulai dari berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kemudian loyal, adaptif, kolaboratif ya. Jadi ada 7 itu semuanya telah kita rencanakan, termasuk juga untuk aktivitas yang akan kita kerjakan selama 1 semester. Di sini sudah terangkum juga ya. Jadi kalau kita lihat lagi dari perencanaan saya tadi, saya telah ini ya merencanakan yang pertama mengikuti seminar ya atau webinar itu setidaknya ya harus mengumpulkan 5 sertifikat, kemudian praktek baiknya 1, bisa itu sertifikat maupun foto dokumentasi, dan juga tugas tambahan sebagai wali kelas. Ini nanti biasanya dibuktikan dengan SK sebagai wali kelas gitu ya teman-teman. Oke,
Kalau sudah ya kita bisa pilih lanjut ajukan. Nah ya, kita ajukan kepada atasan kita. Nah gitu ya. Jadi yang pertama nanti kalau udah diajukan, diskusi dengan atasan. Kemudian persetujuan dan penyesuaian dari atasan sampai lanjut ke kesepakatan lalu laksanakan ya. Jadi teman-teman nanti biasanya nanti kita akan dipanggil dulu oleh kepala sekolah, kita diskusi, kemudian kita sepakati bagaimana ya, atau sesuatu yang perlu diganti mungkin secara kesepakatan perlu diganti. Terus kalau sudah kita sepakati bersama dengan kepala sekolah dan tentunya kita laksanakan selama 1 semester ya. Kita bisa kembali ke beranda teman-teman. Nah jadi kalau sudah, nanti kita tinggal kalau sudah disetujui ya, itu kita bisa mulai melaksanakan rencana tindak lanjutnya. Gitu aja teman-teman video dari kami, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman senang bisa di like, mungkin bisa juga di share, di komen. Kalau teman-teman perlu sesuatu yang perlu ditanyakan, silahkan komen di bawah. Terima kasih teman-teman telah menonton konten ini. Kita jumpa di konten kami yang selanjutnya.